Ada 5 pelajaran penting yang harus kamu pahami untuk menjadi kaya. Sayang, 5 pelajaran keuangan ini nggak kita dapatkan semasa kita di bangku sekolah. 5 pelajaran tentang keuangan ini disampaikan oleh orang-orang kaya kepada anak-anaknya. Apa aja 5 hal itu? Ayo kita bahas sampai tuntas. Pastikan jangan skip-skip ya, supaya kamu paham. Oke, nomor 1, pentingnya uang. Uang itu sangatlah penting, maka dalam hidup ini kamu harus bisa menghasilkan uang. Tentunya, kamu menghasilkan uang dengan cara yang legal, dengan cara yang baik-baik. Uang itu penting, karena dengan uang, kamu bisa mendapatkan hal yang kamu inginkan. Karena uang itu penting, kamu juga nggak bisa asal-asalan dalam menggunakan uang. Realistis aja, kalau kita nggak bisa menghasilkan uang, maka siapa yang akan memberi kita uang secara cuma-cuma kalau bukan kita sendiri yang mencarinya? Yang kedua, perbedaan antara aset dan kewajiban. Aset adalah sesuatu, bisa barang ataupun berbentuk perusahaan yang bisa memberi kita nilai atau value, bisa berupa uang. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus kamu laksanakan. Contohnya, membayar pajak kendaraan, biaya renovasi rumah, atau semacamnya, yang kalau kamu nggak laksanakan dengan baik, bisa berkonsekuensi menimbulkan masalah ke depannya. Yang ketiga, cara mengelola uang yang efektif. Percuma kalau uangmu banyak, tapi kamu nggak bisa mengelolanya dengan baik. Sedikit demi sedikit, uangmu akan habis, nggak terkontrol. Sekalipun gajimu 100 juta per bulan. Jika uangmu yang 100 juta itu kamu pakai buat gaya hidup yang nggak terkontrol, maka lama-kelamaan kamu akan kehabisan sendiri. Karena jika kita menuruti gaya hidup, itu semua nggak akan ada puasnya. Maka selanjutnya, kamu akan menggunakan kartu kreditmu untuk berhutang. Dan bulan depan, jika kamu dapat gaji, uangmu akan habis untuk membayar hutang-hutangmu tadi. Itu yang saya katakan mengelola uang itu sangatlah penting. Lalu cara yang efektif bagaimana? Caranya adalah kamu utamakan dulu kebutuhan pokokmu sampai selesai. Kemudian jika memungkinkan, belilah sesuatu yang kamu suka. Setelah itu investasikan sisa uangmu. Percayalah, cara ini sederhana tapi sulit dilakukan bagi sebagian orang. Jadi kamu harus melihat mana yang kamu butuhkan atau sekedar nafsu belaka. Yang keempat, memahami kemampuan aset. Seperti yang saya katakan tadi, aset adalah suatu hal yang bisa menghasilkan value buat kamu, baik itu uang ataupun jika kamu simpan, maka harganya bisa naik. Aset memiliki kemampuan memberikan kamu semacam tabungan atau dana darurat yang nggak pernah termakan inflasi dan terus naik harganya tiap tahun. Sekarang, kamu udah tahu kemampuan aset itu sangat baik buat keuanganmu ke depannya. Maka dari itu, mulailah berusaha membangun aset-aset kecil karena nggak ada ruginya. Sebelum kamu membangun aset, ada baiknya kamu belajar terlebih dahulu supaya nanti bisa tepat sasaran dan sesuai yang kamu inginkan hasilnya. Yang kelima, kebiasaan belanja yang berbeda. Orang tua yang kaya itu sadar bahwa anak-anaknya hidup dalam ketercukupan dan kemewahan, dan anak orang kaya itu juga sadar bahwa mereka kelak akan mewarisi harta orang tuanya. Maka dari itu, orang tua kaya yang baik biasanya jika anaknya mau mendapatkan sesuatu, baik itu kecil ataupun besar, orang tua kaya itu akan memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anaknya. Tujuannya sebenarnya bukan karena pelit, tapi orang tua kaya itu mengajarkan bahwa sekaya apapun anaknya, tetap harus punya mental pekerja keras. Kerja keras itu penting bagi orang-orang kaya, karena kerja keras itu bisa jadi suatu pengingat bahwa menjadi kaya itu perlu juga usaha, dan ini harus tertanam dalam diri seorang pewaris. Jika tidak, maka lambat laun hartanya akan habis tidak bersisa dikarenakan pengelolaan yang buruk. Oke, bagaimana? Apakah kamu sudah memahami 5 hal yang saya jelaskan tadi? Kalau sudah, silahkan terapkan dalam kehidupan kamu. Cukup sekian video kita kali ini. Kalau ada kritik dan saran, tuliskan di kolom komentar.